Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan Samsul HR. Tentu saja hari ini kita masih hangat kita berbicara tentang serba-serbi Pilpres ya. Nah, tentu saja kita lihat memori ke belakang sebagai evaluasi. Tentu ini berkaitan dengan kaum hawa ya, kaum ibu ya, atau yang sudah tua-tua, ibu-ibu sudah tua. Kenapa pendukung Anies itu kok yang militan itu perempuan, ibu-ibu tua-tua, dan sangat fanatik ya. Apa yang menyebabkan begitu? Nanti bagaimana netizen ya untuk memberikan komentar. Kenapa sih kok pendukung Anies banyak yang ibu-ibu dan sangat militan dan rela berkorban apa saja? Ya, coba kita lihat ya. Nanti kita komentari bersama-sama ya. Coba kita lihat. Yang pertama ini ada pendukungnya Anies yang sampai nangis-nangis ya. Nah ini coba kita lihat. Juara nomor 1 menang ya Allah, menang ya Nah itu ya, seorang ibu perempuan pendukung Anies ya. Jadi walaupun ini sudah Pilpres sudah selesai, namun kita simak bagaimana sebagai evaluasi ya. Kenapa kok demikian? Oke, kita ikuti nanti lagi. Ini perempuan lagi ya, seorang ibu juga. Nah ini ada lagi. Aduh Pak, saya nyampe Pak Anies. Ini dari Pulau Madura ini. Tadi malam, jam 2 malam, berjam-jam. Sekarang pulangnya jalan kaki belum. Ini juga seorang perempuan. Mudah-mudahan sampean menang ya Pak ya. Saya dari zaman dulu nggak pernah Pak ikut-ikut kampanye sampai setua ini Pak. Ini saya demi sampean Pak Anies. Dari Madura jauh-jauh Pak Anies. Jangan sampai kalahnya Pak. Saya doakan ya Pak ya supaya menang. Logatnya yang sangat kental Madura. Capek banget Pak. Amin ya Pak ya. Nah itu ya, perempuan lagi yang sangat militan. Oke. Nah ini ada lagi. Anies didekan seorang ibu jadi presiden sambil menangis. Nah. Oke, ya ini hanya berdoa saja. Coba kita lihat nanti. Nah, nanti khusus yang menghujat nanti belakang ya. Yang tadi itu ibu-ibu yang polos ya, tidak dia hanya berdoa dengan sopan nggak apa. Coba ini ada ibu-ibu lagi. Relawan Capres Anies bagi-bagi nasi bungkus di jalan sambil kampanye jangan lupa nomor 1. Oh, ini juga ibu-ibu. Kita bantu. Oh, nasi bungkus kasih. Oke ya. Nanti kita komentari ya, kenapa kok banyak perempuan dan justru mereka sebagai ujung tombak. Nanti kami juga punya komentar ya. Oke. Ini ada emak-emak ya, ini sudah lama video ini. Emak-emak demo di KPU menyerukan umat Islam untuk mendukung Anies. Nah, ini agar Anies dilantik jadi presiden. Ini sudah umur 74 tahun ibu ini dan sering nampak di TV ini. Beragama yakinlah, bacalah surat Al-Fat setiap malam ini sampai sudah Anies Baswedan dan Muhaimin dilantik. Kemudian sore ini sudah membawa nama-nama agama ini ya, identitas ini. Oke.
Jadi kita harus bisa membedakan ibu yang lugu ya bicara padanya, kalau ibu yang seperti ini tingkatannya bagaimana. Nanti kita lihat nanti. Antara asal sampai maghrib kita baca doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrik alaina sabran wasabit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Apapun yang kita perbuat, ingat saudara-saudara sekalian, Allah punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara langit dan tentara bumi yang akan membantu kita, yang tidak terlihat. Bagaimana waktu perang Badar, bagaimana waktu perang Futuh Mekah, manusia cuma sedikit tapi kelihatannya banyak orang-orang. Banyak perempuannya ya. Nah, ini air mata ibu usia 80 tahun untuk Anies Baswedan. Teman-teman, saya pengen ngobrol sama ibu namanya siapa? Dewi Juro. Ibu Dewi. Kenapa Ibu Dewi pilih Anies sampai nangis? Kenapa? Terharu sekali karena Pak Anies orang baik. Kelihatan dari wawancara tiap hari saya lihat TV. Saya setiap kali Pak Anies selalu berdoa, mudah-mudahan aku keturunan punya presiden yang seperti ini. Amin. Ini benar saya Anies. Ibu ingin perubahan ya buat negeri ini ya. Kalau anak cucu ibu ya Bu ya. Kita pengen punya pemimpin yang amanah gitu ya Bu ya. Yang akhlaknya seperti ini orang-orang yang masih polos ya. Jadi hanya berdoa mendoakan tapi tidak menghujat-hujat. Video ini apa? Ya ada seorang ibu yang sangat ingin ketemu Abah. Ibu Dewi adanya di Sidoarjo. Acaranya buat apa? Oh, dari Sidoarjo ini ya. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah, soleh, Nah, oke. Itulah ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ini orasi. Ini ibu-ibu yang sudah pintar ngomong, artinya ustadz ini, ustazah. Ya, ini ustazah yang jelas ini bukan orang jamaah-jamaah biasa, namun mereka pasti dia sebagai seorang pemimpin di kelompoknya masing-masing, tingkatannya masing-masing. Coba, ini sudah mulai menghujat, ya kalau sudah tingkatannya ustazah dia akan bicaranya itu pinter, tapi ya pinter jarine dhewe, ya bener jare karepe dhewe. Nek wong liya salah nek awake dhewe bener. Nah, iki wong wedok kan gitu. Coba nah, ini Indonesia merdeka atas karunia Allah, bumi ini milik Allah, dan atas perjuangan para pahlawan kita. Demokrasi sudah dihancurkan oleh pengkhianat Jokowi. nah ini hujat ya Pak Jokowi. Dipimpin oleh anak. Nah, ini ya. Hancur. Nah, ini. Orang desa bisa mengalahkan negeri ini. Orang desa bisa mengalahkan rakyat yang ada di negeri ini. Saya mewakili dari Surabaya. Teman-teman saya di Ya, di Surabaya. Bisnya berapa bis dia tahan di Surabaya? Surabaya siapa, Bu? Wakili Surabaya, saya orang Surabaya loh, Bu. Ya, tidak keluarga saya tidak ada wakili loh ya. Jangan membawa nama Surabaya ya. Nah, itu orang Surabaya, Bu. Tidak merasa sampean wakili loh ya. Tidak bisa masuk ke Jakarta. Akankah ini demokrasi? Wajah demokrasi adalah apa kayak gini? Akankah kita pertahankan? Marilah kawan-kawan, kita bersatu untuk bisa menjatuhkan rezim laknat dan zalim ini. Laknat, jangan sampai ini maju terus dan anak cucunya hancur kalau jangan sampai ini berkesempatan menjadi pemimpin di negeri ini. Negeri ini akan hancur. Hancur di mana? Turunan kita, generasi kita menjadi kacau di negeri ini. Nah, oke. Kalau ini sudah tingkatannya ustazah ya. Jadi sudah beda-beda. Ya kita harus bisa membedakan antara ibu-ibu biasa dan ibu-ibu yang orasinya sangat ini Ibu Eka nangis gara-gara dukung Anies tetap semangat perubahan. Nah, ini ada si ibu milih Pak Anies manut Mbak Endang. Kita sama di sini aja. Jadi sampai seorang ibu mengorbankan 100 mobilnya untuk Pak Anies. Luar biasa kan? Ini perempuan. Oke. Sekarang kita lihat, kita evaluasi ya. Kita evaluasi kenapa bisa demikian. Oke ya.
Tentu saja sedikit kita melihat sifat ya, kita lihat sifat perempuan, yang mana perempuan itu mudah terkecoh dengan sebuah figur ganteng ya, ya, sopan santun dan etika. Yang jelas di dalam lihat penampilan saja, ini perempuan. Jadi kalau sudah ada seorang laki-laki berbicara manis, menjanjikan, dan dilihat figurnya sopan, pasti dia suka. Dan tidak suka orang arogan, ini ya jelas. Jadi perempuan itu gampang terpengaruh ketika melihat omongannya laki-laki yang manis-manis. Janji-janji yang manis-manis. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang jelas ini dipengaruhi oleh identitas agama. Karena Anies merasa itu orang Islam yang taat beragama, ya taat beragama. Nah, ini menurut kacamata di luar ya, kita tidak tahu dan di beragama tentu saja ibu suka dan akan membuat agama Islam lebih maju. Ini kan politik identitas yang jelas ini. Jadi melihat figur-figur yang kusuk ya beribadah, wajahnya kelemis, ibadahnya santun. Nah, itu. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, itu karena tadi kan banyak yang ustadzah ya perempuan. Ini karena mereka itu meyakini bahwa kalau Anies jadi itu nanti agama Islam akan luar biasa. Nah, jadi sayangnya mereka itu walaupun ustazah, tetapi kalau berbicara itu menghujat, melaknat. Nah, padahal di dalam Islam sendiri tidak dibenarkan. Ya, Nabi Muhammad pun tidak pernah menghina musuhnya. Ya, tidak pernah menghujat musuhnya, apalagi memfitnah dan sebagainya. Tapi ini dipraktekkan. Ya, dipraktekkan sama ustazah dengan cara seperti itu. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menghujat. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Mereka melindungi siapa saja. Musuhnya pun tidak pernah dihujat. Ada perintah siapa kok berani menghujat orang lain? Nah, saya kan sering kan kita dengar bahwa kalau kita menghujat orang, itu dirinya apa sudah benar. Dia menyatakan akulah paling benar, orang lain salah. Jangan-jangan orang yang kamu anggap salah itu justru mereka yang benar daripada kita. Oke, kita sampai situ. Nah, kemudian dia membawa nama Allah, yang lain itu kurang Islam dan lain sebagainya. Nah, tentara bumi, tentara langit, tentara Allah akan bantu kita, kan begitu kan. Nah, sekarang itu kalau kita sudah di akhir seperti ini yang jelas, itu kan Allah itu sudah menentukan pilihannya kepada Pak Prabowo dan Gibran. Kalau Anda sekarang tetap menghujat dan lain sebagainya, sama Anda dengan menentang Allah. Karena itu sudah Allah. Jadi kalau misalkan manusia mengulat Pak Jokowi dan sebagainya dan endingnya itu Pak Prabowo jadi, itu hanya lantaran mereka juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo jadi, kemudian Anda masih menghujat dan mengapa Pak Prabowo itu rendah, justru Anda lebih rendah dari Pak Prabowo. Jelas itu. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang baik, doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika kita melaknat orang, maka laknat itu akan kembali pada diri kita. Ya. Jadi jangan anggap orang lain salah. Mungkin orang yang salah itu yang benar. Ya, jadi marilah kita sesama muslim dan Pak Prabowo sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di sini. Berarti Anies tidak ditakdirkan Allah, tidak dikehendaki Allah. Jadi walaupun Anda Allahu Akbar terus, juga Allah tidak akan mengasih. Ya. Doanya Pak Prabowo itu lebih mustajabah berarti daripada doanya Anda yang doa. Karena apa? Anda doa dengan emosional, dengan tidak khusyuk kepada Allah. Minta doa tapi Anda menjatuhkan orang lain. Nah itu ya, saya kira itu ya. Kita pada pelajaran ini, nanti kita tolong nanti netizen memberikan komentar. Kenapa orang perempuan itu suka pada Anies? Apakah Anda sama dengan pendapat saya? Terima kasih.